Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lir kencange ngalis. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Sahabat Sangu Urip dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keberkahan. Yang barusan kita dengar itu adalah suluk yang biasa digunakan oleh para dalang sebelum memulai kisahnya atau ceritanya terkait dengan wayang. Masih terkait dengan wayang, pro kontra terkait dengan wayang. Belum lama terjadi, itu sangat prihatin atau sangat saya sayangkan sebagai salah seorang yang mencintai wayang. Jadi apa yang kemarin kita lihat itu sangat miris sekali. Karena apa? Yang pertama, yang kita pahami ini atau yang kita pahami selama ini, dalang itu adalah sosok yang penuh dengan karismatik atau spiritual atau tokoh masyarakat yang biasanya itu memberikan pesan-pesan baik. Kalau bahasa Jawanya itu memberikan pitutur engkang luhur, jadi memberikan nasihat yang baik. Hanya saja kemarin ketika para dalang membuat pagelaran wayang kulit terkait dengan respon yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, padahal beliau sendiri juga klarifikasi, ini sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh para dalang, itu sangat parah. Jadi saya sangat kecewa kepada para dalang, khususnya Ki Warseno Sleng tadi. Ini Warseno Sleng ini dengan tidak adabnya itu menggambarkan sosok yang menyerupai, yang dimiripkan dengan Ustadz Khalid Basalamah, kan gitu. Apalagi kemudian dalam pagelaran tersebut itu sangat, astagfirullahaladzim, sangat luar biasa sekali. Ini Ki Warseno Sleng ini kalau bicara penistaan atau perbuatan tidak menyenangkan atau ini sudah kena nggak pantas lah, kan gitu, dilakukan oleh sosok Ki Warseno Sleng tadi, kan gitu. Jadi Ustadz Khalid Basalamah digambarkan bagian dari Kurowo. Jadi kan kisah itu kan ada Pandowo, ada Kurowo, kan gitu. Nah, Kurowo ini kan pasukan buruk lah, pasukan buruk, kan gitu. Biasanya itu kan yang maju itu kan Duryodhana, Dursasana, kan gitu. Atau gambaran wayang-wayang yang buruk lah, jahat, kan gitu. Nah, ini Ustadz Khalid Basalamah ditempatkan di situ, kan itu. Ditempatkan berada dalam pasukan Kurowo. Dan ketika kemudian bertemu dengan kubu Pandawa itu, kemudian narasi-narasi itu dibuat itu sangat melecehkan sekali, kan gitu. Jadi, sangat melecehkan dengan bahasa misalnya seperti ndasmu itu kan kalau buat orang Jawa itu sangat kasar sekali, itu omongan yang tidak beradab, kan gitu. Nah, itu disampaikan oleh Warseno Sleng, kan gitu, dengan tidak beradab kepada salah seorang ustadz, kan gitu. Kemudian digambarkan pula seakan-akan wayang yang mirip Khalid Basalamah itu, yang lebih parah itu ada ketemu dengan Bibi Emban itu Cangek dan Lembuk, ketemu dengan Lembuk, kan itu. Lembuk itu kemudian di situ dengan
bangganya Ki Warseno Sleng dengan tidak sadar ataupun sadar itu menghina sunnah Rasul itu sendiri kan gitu, dengan kalimat Alhamdulillah sunnah Rasul. Nah kalau nggak salah itu kan seperti itu, Alhamdulillah sunnah Rasul gitu. Nah, kemudian dilanjut dengan tawar-tawaran harga yang itu biasanya itu dilakukan oleh para pelacur kan gitu. Jadi sangat luar biasa sekali ini tidak adabnya Ki Warseno Sleng, yang seharusnya kalaupun misalnya tidak sependapat atau tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalam, harusnya sebagai dalang itu tabayun, silaturahim kan gitu. Tetapi ini tidak, justru malah memperkeruh suasana dan sangat luar biasa sekali. Ini mengecewakan para penggemar wayang, serius sangat mengecewakan penggemar wayang. Jadi wayang yang harusnya itu sebagai media dakwah itu kemudian dikotori dengan ulah para dalang yang kemudian menghina Ustadz Basalam tadi kan gitu. Dan yang kemudian lebih miris lagi, ini ternyata acara kalau nggak salah itu di tempatnya Kang Miftah ya, Kang Miftah ya bener ya. Jadi kalau saya nggak sebut Gus Miftah ya nggak apa-apa kan ya, jadi saya sebut Kang Miftah. Jadi Kang Miftah ini sebagai tokoh agama yang seharusnya itu bisa menetralisir nih ketika misalnya ada kesalahpahaman antara ustadz dengan dalang. Nah, misalnya seperti itu antara ulama dan seniman. Nah, Kang Miftah ini bisa hadir di tengah-tengahnya dengan memediasi kan itu, menjadi mediator kedua belah pihak. Nah, tapi ini ternyata tidak dilakukan oleh Kang Miftah dan justru malah menjadi inisiator kalau nggak salah kan, ujuk-ujuk kalau kata dia sendiri kan, ujuk-ujuk acara itu dibuat tanpa persiapan kan itu. Berarti kan salah satu inisiatornya kan gitu. Dan dalam sambutan Kang Miftah itu sendiri malah justru menunjukkan ingin direspon atau memancing kan gitu, karena apa yang disampaikan itu sudah diharapkan akan viral kan itu. Jadi ini pasti besok akan viral di media sosial. Nah, ini Kang Miftah itu sebelum menyampaikan narasinya terkait dengan Sigro milir sangketek bajul sinogo boyo. Jadi diawali dengan kalimat itu, Sigro milir sangketek sinogo boyo. Oh, sinogo bajul ya, sinogo bajul. Nah, jadi kalau orang Jawa Timur itu biasa menyebut bajul. Kalau Jawa Tengah seringnya itu boyo kan itu. Jadi Sigro milir sangketek sinogo bajul kan gitu. Itu yang mengawali puisi atau apa itu, narasi lah yang disampaikan Kang Miftah. Dan di situ isinya itu sangat miris, menggambarkan seakan-akan iblis itu begitu pandai memanipulasi, menipu, bahwasanya imamah dan jubah ini dikemas oleh iblis itu seakan-akan itu kemudian bisa merendahkan orang yang tidak berpakaian jubah atau memakai imamah kan gitu. Dan kemudian dilanjutkan dengan, akankah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Ini pleber kan gitu. Ngapain jauh-jauh ke situ kan itu? Akankah pohon korma akankah pohon kelapa diganti dengan pohon korma kan gitu. Ini kan malah nambah-nambahi kan itu, nambah-nambahi perkara, nambah-nambahi masalah.
kalau istilah orang Jawa, kriwikan dadi grojogan. Nah, itu yang dilakukan oleh Gus Miftah kan gitu. Bukannya memediasi, ngedem-ngedemi supaya seniman dan dalang ini akur dadi dulur, ini malah tambah ancur. Nah, nek kaya ngene kan ora ono enteke. Sini sudah klarifikasi, sini masih reaksi. Bahkan yang pertama gugatan yang dilakukan oleh Sandy Tumewa, seorang residivis, penipu, pemakai narkoba, itu kemudian laporannya terkait dengan Ustadz Basalamah itu ditolak. Karena memang apa haknya itu, apa yang mendasarinya itu si Sandy Tumewa itu lapor kan itu. Nah ini ditambah-tambah lagi setelah awalnya para seniman itu menuntut untuk minta maaf, kemudian setelah minta maaf itu katanya minta maaf yang serius, minta maaf dengan mimik muka yang serius itu seperti apa. Padahal kan kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah bukan hanya serius tapi tulus kan itu, sangat luar biasa sekali kan gitu. Nah tetapi masih menuntut meminta untuk Ustadz Khalid Basalamah menonton pagelaran wayang kulit, wayang golek, wayang orang. Apa maneh kuwi? Aduh. Ruwet. Nah, ini nih di sini Kang Miftah itu harusnya bisa mengambil peran supaya ini para dalang dan para ulama ini atau umat lah kan gitu. Ini kemudian tidak menjadi tawuran kan gitu loh. Ora tambah kisruh kan gitu. Jadi gitu. Ya mungkin itulah unek-unek dari sangu urip. Jadi apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Damai kan lebih enak ya. Oh ya, lupa. Jadi ada kalimat-kalimat Kang Miftah ini yang menurut saya itu lebih ekstrim terkait dengan haruskah cerita-cerita itu kemudian diganti dengan film-film yang kemudian hasilnya itu digunakan untuk pemberontakan atas nama agama? Wah, ini parah maneh ya. Ini lebih parah ini. Jadi film apa yang dimaksud? Pemberontakan apa yang dimaksud? Duh Kang Miftah, Kang Miftah. Kalau bicara film, harusnya film-film asing ini nggak masuk lolos ini, nggak masuk nggak lolos sensor lah untuk masuk diputarkan di Nusantara ini kan gitu. Dan kalau bicara sejarah Nusantara ini kita tidak bisa lepaskan antara Nusantara dengan Arab ini enggak. Nah ini narasi yang dibuat oleh Kang Miftah sendiri itu kan seakan-akan itu seperti anti Arab kan gitu. Sampai ada kalimat haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping kan gitu. Sopo sing ngomong kaya ngono? Haruskah Nabi Sulaiman diganti nama karena mirip dengan orang Jawa? Loh, sampai dewe namane Miftah. Apa ora ke Arab-Araban kuwi? Kan itu. Nah, anti Arab gantilah nganggo jeneng Slamet. Gus Slamet. Gus Slamet. Gus Bejo. Gus Bejo. Tapi aku ora nyebut Kiai Slamet lah, enggak. Ya ngono lah Gus Kang. Harusnya panjenengan sebagai
tokoh umat itu bisa ngadem-ngademi supaya negeri ini damai lah. Akar masalah yang di negeri ini kan sebenarnya kan korupsi kan itu. Jadi korupsi ini sudah menggurita kan itu. Nah ini harusnya yang jenengan perangi kan gitu. Kemudian sumber daya alam yang dikuasai oleh swasta dan asing. Nah ini panjenengan sebagai tokoh agama itu harusnya ini bisa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberi nasihat kepada penguasa yang panjenengan itu dekat kan gitu. Harusnya itu yang dilakukan. Tapi itu sajalah, ini cuman unek-unek saya sebagai wong cilik sebenarnya. Ini tangan kanan ya. Jadi kalau kamera depan itu kayak tangan kiri. Jadi itu kita harus bersama-sama budidaya prengjayaning agama lan negara. Jadi bersatu padu atau bersatu dalam memajukan agama dan juga negara ini kan. Karena kita semua lahir jebrol dan naluri kita itu cinta dengan negeri ini kan gitu. Wujud cinta kita kepada negeri ini dengan apa? Itu yang harus kemudian kita pahami kan gitu. Nah, negeri ini kondisinya itu sekarang dalam cengkraman kapitalisme kan gitu. Nah, ini kisruh antara ulama dan dalang ini dampak dari diterapkannya sistem sekulerisme. Fasludin anil hayah. Jadi pemisahan antara kehidupan agama dan negara. Jadi kalau urusan misalnya pengelolaan sumber daya alam, misalnya nih pengelolaan sumber daya alam itu diurusi oleh negara. Agama seakan-akan tidak tidak punya atau tidak bisa mengatur soal ini kan gitu. Padahal kan dalam agama yang namanya sumber daya alam itu ada aturannya. Anasu surokafi salasin kan itu. Jadi manusia itu berserikat dalam 3 hal. Jadi, pertama air, api, dan padang penggembalaan. Nah ini tidak boleh dikuasai. Ini kepemilikannya itu milik umum. Tidak boleh kuasai oleh asing, tidak boleh privatisasi. Nah, negara itu hanya bisa mengelola dan harus mengelola dan kemudian diberikan oleh rakyatnya. Itu harusnya yang kita bareng-bareng nyengkuyung, ngangkat bareng kan gitu. Budidaya itu gitu, nyengkuyung gotong royong lah, karena gotong royong untuk mewujudkan itu kan gitu. Tentunya hanya dengan diterapkannya syariah Islam secara kafah. Jadi Islam ini agama yang universal, sempurna dan paripurna, mengatur aspek kehidupan itu harusnya bisa diterapkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja sahabat sang urip yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.